Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, Bapak Wakaf, Bapak Dewan Guru, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Saya teringat dengan penggalan hadis Rasulullah, dan liman adraka Ramadan walam yughfarulah. Celaka bagi orang yang menangi Ramadan tapi dia tidak dihapus dosanya oleh Allah. Ini kata kunci bahwa Ramadan ini itu adalah sebuah ruang untuk kita minta kepada Allah agar semua dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa jenengan semua ini bersama para guru-guru ini berusaha bagaimana ruang Ramadan ini diisi sehingga kita mendapatkan permohonan maaf tentang dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan dalam sebuah hadis, man soma wa fi riwayatin mangkoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang soma berpuasa, di riwayat lain koma malam bangun. Bangun itu artinya bukan bangun saja terus dolan neng iku ya, no WC terus balik turunan ndak. Tapi koma itu artinya malam hari kita qiyamul lail. Qiyamul lail itu umum, jangan dimaknai tarawih tok. Karena qiyamul lail itu bisa jadi tarawih, bisa jadi baca Quran, bisa jadi sholat tahajud, bisa jadi sholat witir. Pokoknya malam hari itu namanya qiyamul lail. Mangkoma, barang siapa mau qiyamul lail, wa man soma, barang siapa yang mau puasa yang tidak uzur, imanan dengan keimanan, imanan dengan keyakinan, wahtisaban, dia tidak berpikir tentang hitungan-hitungan. Artinya gini maksudnya, dia tidak memperhitungkan bahwa saya itu harus saya itu harus begini, harus begini, harus begini, harus dapat pahala begini, dihitung pahalanya sendiri. Tidak memperhitungkan itu. Dia karena Allah, dia lillah, dia wallah karena Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan dimaaf dosa-dosanya ma taqaddama min dzambi, yang sudah kelewat. Tapi dosa-dosa kecil, dosa besar harus tobat kepada Allah. Makanya di Mandua Lamongan Anda diajak untuk mengisi ruang Ramadan ini menjadi hal yang sangat baik, yakni kita meminta kepada Allah agar semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, saya akan menyampaikan tentang moderasi. Sebenarnya kemarin ini ada dua ini moderasi, nanti kelas 11 ini saya, kelas 10 nanti Pak Rahman. Saya akan hanya menyampaikan sesuatu yang mungkin bisa dipahami, karena moderasi itu sebenarnya istilah yang sangat high, dia tinggi dan sulit dipahami. Tetapi saya ingin menyampaikan hal yang yasir, sesuatu yang memudahkan. Apa sih moderasi itu? Moderasi itu adalah menjaga netralitas, atau dalam bahasa agamanya namanya tawassutan, di tengah-tengah. Tidak tasyadud, ya, kaku, tidak tatoruf, ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Tidak terlalu lunak, tidak terlalu keras. Lunak artinya pokoknya dia melakukan apa saja bebas. Keras artinya semua harus halal, haram dan lain sebagainya. Itu namanya kaku. Seperti contoh fenomena yang terjadi sekarang, ulang tahun haram, itu kaku namanya, itu namanya tasyadud. Itu kita menggunakan bank
haram semua, itu kaku itu namanya. Tapi jangan sekali-kali menghalalkan barang yang haram. Ya, inilah yang nanti akan kita coba untuk membedah apa yang dimaksud dengan moderasi itu. Nah, sebelum kita berbicara moderasi, moderasi ini berhubungan dengan agama. Orang yang moderasinya kuat, dia akan bijak dalam beragama. Orang yang moderasinya kuat, dia arif dalam menyikapi sebuah persoalan. Tidak menjadi radikal, tidak menjadi terorisme, tidak menjadi orang-orang yang kaku, yang itu sebenarnya dia tidak mengangkat nilai agama tetapi menurunkan nilai agama. Nah, sebelum masuk ke moderasi anak-anak, saya khitabnya ke anak-anak. Islam itu sendiri itu moderat. Islam itu terdiri dari dua makna. Makna yang pertama adalah makna leksikal, makna kamus, makna lughat. Makna yang kedua adalah makna istilah. Pertama makna bahasa, yang kedua makna istilah. Mari kita kupas dulu dari makna bahasa. Anak-anak, Islam itu terdiri dari 3 akar bahasa, supaya Anda tidak jadi orang kaku. 3 bahasa itu, yang pertama adalah Islam itu salamatun, selamat. Kenapa Islam itu selamat? Karena Islam itu menyelamatkan. Artinya menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain. Apa dasarnya? Al-muslimu man salimal muslim biyadihi walisanihi. Orang muslim itu tidak boleh menyakiti orang lain dengan lesan dan dengan tangannya. Contoh, kita menghujat, berarti melukai. Contoh, kita nyinyir di medsos, berarti melukai. Orang yang melukai orang lain berarti mulutnya tidak selamat. Kita pakai tangan, kita menampar orang, berarti tangan ini tidak menyelamatkan diri, juga tidak menyelamatkan orang lain. Menampar itu artinya berbuat zalim, dirinya tidak selamat, dan orang yang ditampar itu juga tidak selamat. Ini namanya adalah menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain dengan lisan dan tangan. Nah, kalau kita kemudian melakukan sesuatu hal yang menyakiti orang lain, itu berarti nilai keislamannya, nilai moderasi Islamnya tidak ada. Kita kaku sekali dalam menerapkan sebuah persoalan. Contoh lagi, ada faham-faham takfiriyah baru. Setiap orang yang tidak sama dengan dirinya dia anggap kafir. Ini namanya adalah melakukan hal yang tidak bisa menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain. Contoh, ada orang di depan saya, kemudian saya ngomong, atau ada orang lain mengatakan kepada temannya, kamu kafir. Ini artinya dia tidak menyelamatkan mulutnya, juga tidak menyelamatkan orang lain. Yang dikatakan kafir, dia akan sakit hati. Konsekuensinya orang yang mengatakan kafir, dia akan kafir sendiri. Ada lagi mengatakan auya Yahudiya, wahai Yahudi, padahal dia tidak Yahudi. Mung cuman koncone kemeng rambuté rada dawa diarani Yesus Kristus. Terus dianggap kamu Yesus, kamu Yahudi, kamu Nasrani. Itu berarti menyakiti orang lain, tidak menyelamatkan mulutnya dan tidak menyelamatkan orang lain. Maka nilai Islamnya berkurang. Maka hati-hati kalau kita bermuamalah, bermuasyarah dengan teman-teman kita. Dengan orang tasamuh atau moderat dengan orang yang non-muslim gimana? Kenapa ada yang mengatakan non-muslim? Kenapa ada yang mengatakan kafir? Lebih halusnya non-muslim. Kenapa? Karena ini di negara. Dan di sini tidak ada kafir harbi, maka mengatakan kafir itu sebenarnya harus diperhalus kata-katanya supaya tidak menyakiti. Bagaimana dengan ayat Quran, Pak? Ya ayyuhal kafirun, kul ya ayyuhal kafirun, itu kafir yang harbi.
Itu mereka penyembah berhala dan memusuhi Nabi. Tapi kalau orang yang ada di Indonesia, kenapa harus begitu? Karena menjaga lisan supaya selamat. Kenapa? Supaya selamat karena kita Islam. Kalau harus menyelamatkan diri dan orang lain. Ngomong sak ngomong walaupun dengan sesama Islam dan di luar Islam pun harus dijaga. Ini namanya moderasi. Saya ambil yang simpel-simpel saja. Karena materi moderasi itu 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun tidak akan selesai. Dan itu banyak kontroversi. Jadi dari selamat itu, dari Islam itu, maka muncullah apa tadi? Arti dari Islam itu berasal dari kata salamatun. Saya ulangi, apa? Salamatun. Artinya selamat dunia, selamat akhirat, selamat lahir, selamat batin, selamat ucapan, selamat perbuatan, selamat sikap. Dadi mbek kancane dhewe umpamane, nambah wong liya umpamane, atau sesama Islam atau tidak sesama Islam pun kita harus mengemukakan sebuah kebinekaan. Bahwa perbedaan itu melengkapi, bukan untuk diperlawankan. Bahwa perbedaan itu adalah sebuah variasi, bukan untuk dipecahkan. Inilah yang dimaksud Indonesia itu. Indonesia itu moderasinya bagus. Makanya kalau ada orang yang baru mengaku Islam kemudian ngomong jihad, mari kita bunuh orang itu dan lain sebagainya, itu berarti tidak moderat. Itu namanya ekstrim, itu namanya tasyadud, itu namanya tatorruf kalau dalam bahasanya. Apakah kita boleh? Ya tidak boleh. Wong Islam itu harus tengah-tengah, netral. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami utus kamu Muhammad untuk rahmat bagi alam. Makanya Anda tidak boleh mengambil kesimpulan orang lain itu jelek dulu. Jangan hanya karena melihat casing kemudian kita menjustifikasi hati, nggak boleh. Inilah yang dimaksud dengan konsep Islam. Hanya karena Anda anggap tasabuh, kemudian Anda anggap dia itu sama dengan orang yang ditasabuhi. Contoh, Saman kan pernah tahu itu pohon cemara itu jadi pohon apa itu? Natal ya. Dadak sampean iki karena saking gedhinge mbek wong Yahudi, koncone duwe pohon cemara. Pohon cemara kamu harus dipotong, itu seperti orang Yahudi. Cemara itu tidak agama loh. Oh, cemara mau kon motong jare wah itu tasabuh dengan orang Kristen, orang Yahudi, orang Nasrani. Ada lagi buareng ya, ulang tahun, saya datang sebagai seorang ustadz yang baru umpamanya, haram sama dengan orang Yahudi itu. Happy birthday to you itu enggak boleh itu. Mbah happy piye iku? Happy birthday to you. Nah, happy birthday. Boleh. Dalam konsep agama boleh. Orang yang moderat itu boleh. Bolehnya di mana? Dalam ulang tahun itu ada doa, Mbak. Mas, ada doa di sana, panjang umurnya, bukan panjang rambutnya, bukan. Tapi panjang umurnya. Yang didoakan siapa? Yang ulang. Yang salah itu sampean ambil air, sampean lemparkan ke mukanya. Itu bukan ulang tahun. Ulang tahun itu berdoa. Disinilah bahwa Islam itu diperbolehkan. Ada lagi, coba ini contoh-contoh yang moderat. Sampai kalau di kota itu kan punya uang, kemudian nukar uang yang ada di pinggir jalan, gitu. Uang di pinggir jalan sampai kan nukare sampai niki 100, nukare sampai niki ngekei 110, sampai oleh 100, kan gitu kan? Akhirnya karena pemikiran dan pemahaman serta pengetahuan ilmu hukum agama tidak tahu, langsung ngomong sama teman, riba haram, terus kon lapo? Tidak bisa memberi solusi tapi menjustifikasi, menghukumi. Wong kok manggung haram kabeh piye karepe? Maka carilah orang-orang berilmu. Bagaimana cara menjelaskan? Yang pertama, penukaran uang itu dilihat dari tukar menukar uang.
kalau hanya dilihat dari tukar menukar uang antara 110 dengan 100 haram, karena ada lebih, makanya namanya riba. Tapi Anda harus tahu bahwa ada namanya solusi dalam Islam itu. Ojo disengeni tok kok arane wong kei dhuwit nggon adik-adik monggo. Nah, akhirnya ada solusi namanya akad ijarah. Ujroh. Jadi begini, 110 ini kamu berikan, dia memberikan kamu 100 dengan uang yang baru, sampai tahu dia lelah. Dia kan mencari uang di bank, itu adalah pekerjaannya. Sampai kalau ke bank sendiri sampai berjejal-jejal, melayu nok bank rano, krono wis antri wis kari. Akhirnya sampai menemukan orang di situ. Dia bekerja, dia mengambil dari bank, kemudian anggaplah itu sebagai yang 10.000 sebagai ujroh. Mosok kowe ora duwe ati, mbek wong sing duwe mung kerja nok ngarepmu. Akhirnya berarti 100 tetap 100 dengan 100 yang 10.000 sebagai sangu. Ngono lho. Aja mau anggap riba kabeh iku. Apa-apa kemudian kamu ngomong riba ini lebih baik, lebih mengerikan daripada zina. Ya zina kabeh. Ngono lho maksud saya itu. Ini namanya moderasi dalam beragama. Supaya tahu, supaya tidak menjudge orang. Kamu haram, sampean baru pakai jilbab, orang yang tidak pakai jilbab sampean omongi neraka. Wis iki nerakamu dhewe. Kowe ndek kaplingan neraka apa piye? Sing cadaran ngomong ngene jilbab neraka. Ya. Jadi hanya karena kamu hijrah saja kamu ngomong orang lain, kamu belum dapat petunjuk. Apa tak kowe oleh petunjuk? Itu tidak boleh namanya itu. Kita harus sama itu. Kita tidak tahu bagaimana para pendosa itu, dia mengerjakan dosa, kemudian dia diterima tobatnya oleh Allah. Kita tidak tahu. Jadi orang-orang yang berdosa itu sama halnya seperti kita, hanya dengan jalan yang berbeda. Dia dosanya karena membuka aurat, kita dosanya karena yang lain. Jadi sama-sama berdosa dengan jalan yang berbeda. Itu jadi orang moderat itu begitu. Jangan sampai Anda melakukan sesuatu yang ekstrim, radikal. Akhirnya setelah jadi di Alia ini sudah baik, nanti di perguruan tinggi ngebom gereja. Allahu Akbar terus mari-mari. Singguri langsung disaut sami Allahu liman hamidah singguri. Nah inilah yang dimaksud moderat. Moderasi beragama. Jangan mengatakan orang itu jelek, jangan mengatakan kita baik. Lakukan sesuatu yang terbaik. Kalau melihat anak kecil, sampaikan bahwa anak kecil ini masih bersih, dia lebih baik daripada saya. Sampai Anda melihat orang gila sekalipun, Anda harus mengatakan orang gila lebih baik daripada saya. Karena orang gila ketika melakukan dosa dia tidak dihukum, sampean dihukum, Mas. Sampai ngelakoni dosa dihukum. Tapi nek sampean umpamane masih wong gendeng iku masuk misuh kaya apa gak dihukum. Nek ngono palang gendenge, Pak. Gendeng bae gendeng siji lho. Nek gendeng itu orang yang tidak gila menginginkan jadi gila tapi tidak gila. Tapi orang gila sebenarnya. Nek kepengin dadi ya wis gendeng tenan pisan ae. Ora usah nanggung-nanggung. Wong ngaploki wong ya ora apa-apa, ora mlebu penjara. Berak-berak no pinggir dalan ya rapopo, itu namanya orang gila. Itu kalau melihat orang gila. Melihat orang tua bagaimana? Orang tua itu dia lebih lama daripada saya, dia ibadahnya baik. Melihat pendosa, kita tidak tahu pendosa itu dia sadar dapat hidayah, mati masuk surga. Kita tidak tahu. Kita sepertinya biasa ketokane suci, tapi nanti dosa setelah itu mati, tidak tahu. Melihat orang kafir, kita tidak tahu juga. Kadang-kadang mereka itu sebelum mati dia tobat, matinya Islam. Jadi hati-hati kalau Anda itu melakukan ini. Ini namanya moderat. Itu satu, Islam harus bisa menyelamatkan diri dan menyelamatkan orang lain. Yang kedua adalah silmun. Silmun itu artinya damai.
Ada orang Islam yang membuat gaduh terus. Tonggone dijak gaduh gara-gara rebutan. Rebutan apa? Nah, gaduh terus membuat sebuah peristiwa besar, ya seperti tadi ngebom dan lain sebagainya, melakukan sweeping dan lain sebagainya, padahal ada namanya polisi. Kemudian melakukan sesuatu hal yang tidak damai antara satu dengan yang lain, membuat permusuhan di mana-mana, membuat sebuah tulisan-tulisan provokasi di mana-mana. Ini namanya adalah dia namimah. Namimah itu lawan dari kedamaian. Orang yang provokasi mereka berarti dia adalah orang-orang yang tidak damai. Baik damai dalam hati maupun damai di antara sesama. Nah, provokasi ini yang tidak damai ini itu di dalam hadis ada. Ketika Rasulullah ditanya, Rasul, ada jawaban Rasulullah begini. Orang yang disiksa di alam barzah itu ada dua. Pertama, la yastatiru minal baul, orang yang tidak bisa menjaga dari najisnya kencing. Dadi nek dalan-dalan nggurno dalan ngono ku nggone bane mobil niku terus nguyuh nek kono. Atau kencing di mana-mana. Setelah kencing dia sholat. Kemudian sholatnya tidak diterima karena ada tetesan sedikit dari kencing itu, kemudian dia mendapatkan siksa di alam barzah. Yang satunya bagaimana Rasulullah? Siapa yang satunya? Yang satunya adalah yamshi bin namimah. Dia berjalan dalam mengadu domba. Sana dia adu domba, sini dia adu domba. Akhirnya terjadilah sebuah permusuhan antar sesama, baik sesama Islam maupun sesama manusia. Yang terakhir adalah Islam sendiri. Apa Islam itu? Islam itu adalah pasrah kepada Allah. Jadi nek sampean ku ngaku itu, kita dapat dihilangkan dari kesusahan. Yang kedua, dihilangkan sebuah persoalan. Yang ketiga, ditambah rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepasrahan kita kepada Allah. Contoh kita sholat, Allahu Akbar. Itu jangan Allahu Akbar tok. Dalam sholat itu ada namanya khudhu, ada namanya khusyuk. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kalau kamu ibadah, kalau kamu sholat, yakinlah bahwa Allah itu di depan kamu. Bukan berarti Allah harus bisa dilihat, tidak. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Kamu harus berpikir bahwa Allah memantau, melihat kamu pada saat kamu sholat. Jadi gini, Allahu Akbar, seakan-akan Allah melihat kita. Itu namanya pasrah kepada Allah. Kalau ada musibah yang datang, kamu harus tahu bahwa musibah itu adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada kita untuk kemaslahatan kita. Kadang-kadang kita kena musibah itu kan tidak enak rasanya. Coba ini ada yang ditinggal mati oleh ibunya, ada yang ditinggal mati oleh keluarganya, ada yang kecelakaan dan lain sebagainya. Semua musibah itu adalah memberikan kebaikan dan peringatan kepada kita. Asa antakrohu syai'an, sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kamu, khairul lakum, kadang bagus bagi kamu, untuk supaya peringatan itu menjadi peringatan dan pelajaran dan kita sadar. Kadang-kadang hal yang sepertinya baik menurut kamu, kadang-kadang itu adalah tidak baik untukmu. Ini pelajaran dari Allah. Ketika Anda ya mendapatkan ketidakbaikan, idza'atkan nikmat, ketika Anda mendapatkan nikmat fastaghil bidzikri wasyukri, dengan zikir dan syukur. Jadi nek oleh nikmat itu kudu zikir nang Gusti Allah, alhamdulillah, kemudian syukur supaya tidak hilang nikmatnya. Idza'atkal balwa, kalau Anda kena musibah, fastaghil bisobri wal muwafaqah, maka sabar, kemudian lakukan sesuatu seperti biasa yang nyocoki pangeran. Contohnya apa? Sholat ya tetap istiqomah sholat, poso tetap istiqomah poso, ngaji tetap istiqomah ngaji, sehingga akhirnya nanti kita akan dipilih Allah menjadi hamba yang bersabar dan hamba-hamba yang bersyukur. Itulah akar dari makna leksikal
sebuah moderasi agama yang diambil dari istilah Islam itu sendiri. Pertama, selamat dunia akhirat, lahir batin sesama manusia, dirinya dan orang lain. Yang kedua, damai. Damai itu damai dalam hati kita. Wong kuwi damai kuwi enak gitu, damai itu. Sampai malam tenang, kemudian munajat, tiap malam berdoa itu loh, ono nyanyiane, tiap malam berdoa itu loh. Nah, setelah itu akhirnya kita menjadi orang yang pasrah. Wis toh, gak usah neko-neko, pasrahkan kepada Allah, tapi diawali dengan usaha. Semoga kegiatan hari ini yang bertema moderasi kita bisa selamat dunia akhirat, Allahumma. Yang kedua, semoga Allah memberikan kedamaian pada kita dan kedamaian kepada kita semua, Allahumma. Kedamaian jiwa kita itu tidak lain dan tidak bukan kalau kita zikir kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Yang terakhir adalah kita pasrah kepada Allah, supaya kita tidak menjadi orang yang banyak berpikir sendiri. Wong ku nek mikir kakean itu jadi stres. Kalau sudah stres, saraf-sarafnya tidak berfungsi. Kalau sudah jadi gendeng pisan. Maka dari itu, saya mohon maaf ya, bila mana ada kata-kata yang tidak di hati Anda, dan kita berdoa bersama semoga Ramadan ini menjadi media berkah bagi kita. Allahumma amin ya rabbal alamin.